ke sana, tapi Elia juga ngikut gitu kan. Dia tetap, karena gue kasihan, niat gue memang mau mengobati dia gitu kan. Terus gitu Romo bilang gini, tak, jangan deket episkop, karena di episkop takutnya nanti orang-orang malah nyari ke episkop kita jadi kenapa-napa. Oke, akhirnya gue pindahlah ke paroki lain. Nah di situ sama Romo, disitulah gue sakit ya, karena gue harus tidur di karpet. Gue tuh nggak bisa tidur di situ karena ada sakit tulang belakang gue. Memang gue bilang gue nggak bisa kalau nggak di kasur yang memang nyaman gitu, karena gue juga walaupun ini gue pakai kasur yang ortopedik gitu karena sakit tulang belakang gue. Dan sekarang tuh udah sampai ke lengan gue sebelah kanan gitu kan. Oke, nah dari situ kami diajak ya kan, kami diajak sama Romo ya, gimana nak selanjutnya kalian ini mau kayak gimana, cari apartemen lah Romo, aku bilang gitu, atau aku mau kosan tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya, channel yang akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan teman-teman. Tidak bosan-bosan kita sampaikan ya, buat para polikadus-polikadus, buat orang-orang yang berpikir untuk mencari uang dengan cara menghujat Islam. Berhati-hatilah dan pertimbangkanlah baik-baik teman-teman. Jangan kalian hanya melihat, oh enak ya kehidupan Edis, bisa punya rumah. Oh enak ya Paul Jang, bisa dapat suaka di Belanda. Oh enak ya Saifuddin Ibrahim, bisa punya mobil, bisa punya rumah, bisa pergi kemana-mana, dikasih handphone terbaru dan sebagainya. Itu yang kalian lihat ya, yang kalian lihat doang, yang indah-indah. Tapi kalian tidak tahu bagaimana penderitaan demi penderitaan menghampiri mereka setelah Allah memberikan azab yang nyata kepada para pemujat ini. Mungkin di awal-awal akan banyak kenikmatan-kenikmatan dunia yang didapatkan dengan menghujat Islam, lantaran banyak donatur, banyak orang-orang Islamophobia yang akan mendukung hujatan yang kalian buat. Tetapi tidak akan ada damai, tidak akan ada sukacita, ketenangan di dalam hidup kalian. Dan itu sudah terbukti. Sudah banyak sekali polikardus-polikardus yang bersaksi bagaimana hidup mereka sangat menderita. Padahal mereka berpikir bahwa mereka sudah menjadi laskar Kristus, mereka sudah menjadi pejuang iman kekristenan. Tetapi kenapa yang mereka dapatkan hanyalah penderitaan? Di konten kali ini, kembali kita akan mengangkat kesaksian dari Agatha of Palermo alias Magdalena ya, Magdalena Lumbangaul, di mana Agatha ini dulu sempat menjadi ratu penghujat, sempat dielulukan sebagai laskar Kristus, perempuan tertangguh, terhebat, dan sebagainya. Bahkan harta benda dengan gampang dia dapatkan. iPhone dibelikan, apartemen disewakan. Kalau kalian mau bayar kontrakan bulanan saja, itu masih pusing ya, uangnya kurang, nanti mau beli susu anak dan sebagainya. Dengan jadi penghujat, semua memang didapatkan, langsung dibayarin 1 tahun. Mau nge-gym dibayarin, mau botox dibayarin. Bayangkan, botox saja dibayarin. Tetapi sekali lagi ya, ada harga yang harus kalian bayar, yaitu apa? Tidak adanya damai dan sukacita. Dengan kalian bergabung menjadi penghujat Islam, itu sama saja kalian sudah membuat kontrak dengan iblis. Itu sama seperti kalian melakukan pesugihan ya, pesugihan juga banyak orang yang mendapatkan kekayaan, tapi akhirnya akan berakhir tragis. Sama, menghujat Islam mendatangkan kekayaan, tapi endingnya berakhir tragis. Dan sekali lagi, ini kesaksian dari orang-orang pelakunya loh teman-teman. Kalau kalian bilang, oh itu kamu yang ngomong, oke, kalian nggak percaya saya ngomong, karena memang dari awal kalian tidak akan menerima nasihat-nasihat yang saya sampaikan. Tapi di sini saya langsung tampilkan kesaksian orangnya sendiri. Bagaimana tidak ada damai sukacita, penderitaan demi penderitaan akan terus dialami oleh para polikardus-polikardus ini. Dan salah satunya yang Agatha ini.
tulang belakangnya bermasalah. Elia Miron kena penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Ya, karena penyakit 3 huruf itu tidak bisa sembuh. Kesaksian langsung dari Agatha yang pernah tinggal bareng teman-teman. Edis akhirnya terbongkar juga punya anak hasil zina. Bayangkan, yang menjadi pewarta-pewarta Kristen di media sosial yang dipuja-puja kok kelakuannya seperti itu. Apa udah nggak ada orang lain? Apa nggak ada yang lebih bagus lagi yang bisa dipakai oleh Tuhannya? Kok Tuhannya pilih orang seperti ini? Oh kan boleh, namanya udah bertobat. Kalau beneran bertobat. Faktanya, setelah mereka tenar, setelah mereka menjadi apologet yang terkenal, apa yang mereka lakukan? Kebejatan moral, kejahatan, terus mereka lakukan sampai sekarang. Yang memberi kesaksian, internal sendiri. Internal kalian sendiri. Agatha mengatakan tulang belakangnya bermasalah. Sakit. Bahkan tambah parah sekarang, sampai ke tangannya teman-teman. Kalau sakit itu kan antara sembuh atau tambah parah. Dengan obat biasanya bisa ditahan. Ya, dengan obat bisa ditahan supaya tidak menjalar. Tapi Agatha penyakitnya terus menjalar, teman-teman. Merambat. Dengan usia dia sekarang, kalian bisa bayangkan, ya, usia dia masih 30-an. Dia sudah menderita seperti itu. Tulangnya sudah kesakitan sampai ke tangannya. 10 tahun lagi udah kaki itu. Udah kaki, seluruh badannya mungkin udah sakit semua. 15 tahun, 20 tahun lagi, waduh, lebih gawat. Kenapa itu semua terjadi? Ya karena apa yang dia tabur, teman-teman. Apa yang dia tabur. Di usia produktifnya dia tidak bisa nyimpan uang. Sekarang dia nggak bisa nyimpan uang kan? Uangnya habis semua. Kenapa? Uang setan, dimakan iblis. Ini kan uang hasil hujatan. Nggak bisa dia simpan. Bayangkan, di saat puncak ketenarannya saja, saat dia harus kabur ke Malaysia, diajak kabur ke Malaysia, dia nggak punya uang, teman-teman. Yang dia cerita nggak bisa makan kan, saya nggak punya uang untuk makan gitu kan, saya ditelantarkan, saya jalan bermil-mil. Kok bisa gitu? Bukankah saat itu Anda sedang ada di puncak ketenaran Anda? Mana donatur Anda, mana spender Anda gitu? Oke lah nggak ngasih duit, masa nggak ada yang ajak makan? Apalagi Anda ini sangat terkenal gitu kan. Saya saja teman-teman, ya, yang bukan siapa-siapa, alhamdulillah, kalau teman-teman tahu misalnya saya ke Surabaya, saya ke Semarang, ada aja yang ngontak ngajak keluar makan gitu kan. Ya kita bukan berharap ditraktir gitu, tapi kan indah sekali kalau saat kita lagi berkunjung ke suatu kota, ada saudara kita di sana. Ada saudara kita, dijamu kita. Ini seorang Agatha bagaimana mungkin dibiarkan telantar? Kalau Anda saat top saja, lagi ada di puncak seperti ini nasib Anda, saya nggak bisa bayangkan kalau Agatha besok bukan siapa-siapa lagi. Lagi di puncak ketenaran, udah hidupnya susah seperti ini, apalagi nanti kalau dia cuma NPC gitu kan, cuman karakter pelengkap gitu. Kayak Bu Uti Watimena di akhir hidupnya. Dianggap sebagai apologet yang sudah out of date, sudah ketinggalan, sudah nggak laku. Tragis, teman-teman. Tragis. Ini saya katakan. Dan sebelum kita nonton Agatha yang bercerita tentang bagaimana tragisnya hidup dia saat ini, siapkan cemilan dan minuman terbaik supaya tambah seru nontonnya. Ya, ini kita jual Maudi Madu. Bagi teman-teman jangan lupa di check out. Ini madu bisa dipakai sebagai pengganti gula untuk ngeteh, ngopi ya, atau langsung diminum madunya supaya imunitas tubuh kita naik, otak kita lebih lancar supaya jangan seperti Polikardus. Yang mau beli silakan, link pembelian sudah ada di deskripsi. Kita mulai jual dengan harga 40-an ribu, sudah dapat setengah kilo, sangat terjangkau. Oke, kita lanjut. Kok terus ada juga kok siapa namanya, beberapa ini si Joseph katanya. Tapi saat itu gue nggak tahu si Joseph itu siapa. Gue nggak ini muka dia ya. Cuman hanya sekedar di TikTok. Dan ini ya, satu hal yang kalian harus tahu ya. Gua di kayak gini, gue tuh nggak tahu apa dia. Gue nggak kenal. Pokoknya bahasan kita hanya topik yang mau kita bawa dalam perapologetikaan di TikTok. Oke. Nah, disitulah kan
Oh, terus gue nanti ya, gue tanya Romo dulu. Dia terus-terusan ngajak gue ke situ. Pokoknya dia menawarkan, pokoknya gue dikasih kasih tempat tinggal yang aman karena dia tahu gue ngekos sana sini dan pindah-pindah, gitu kan? Terus gitu, nanti deh gue nanya. Itu gue saat itu lagi di gereja dan sama Romo. Romo dan semua umat itu bisa jadi saksi karena gue speaker, gitu ya. Gue bener-bener gak mau menambahkan ya. Mungkin ada yang lupa ya, kurang mungkin. Oke. Nah, dari situ gue nolak. Masuk lagi ke minggu berikutnya, ya kan? Tak, ayo tak, ini aja. Terus gue tanya lah sama si Metatron. Bang, gimana nih bang? Dia menawarkan saya mau dikuliahin. Yaudah tak, gas. Kapan lagi ini kesempatan? Romo bilang, jangan nak. Kita nggak tahu dia seperti apa. Dan dia juga nggak jelas sampai detik ini. Karena kamu udah bawa dia, nah si Elia ini lu udah bawa dia ke Romo. Ternyata dia kan memang nggak mau niat mau belajar dan mau menjadi ortodoksi ya, dia cuma mau ilmunya aja. Sampai detik ini dia nggak ada pengen dibaptis atau apa gitu kan. Aku niatnya karena aku tahu dia seperti apa, aku niatnya ingin menyembuhkan dia saat itu. Aku ingin menyembuhkan dia dan murni sebagai teman. Tidak ada prasangka buruk dan gue nggak tahu apa di balik semua ini. Ya, gue selalu ajak dia ke Padepokan, ketemu Romo gue. Gue ajarin sholat, gue ajarin sembahyang secara ortodoks gitu kan. Nah, berikutnya dia mengajak lagi kan. Terus gitu, gimana ini ya? Ya ikutin kata hati lo, kata si Metatron, gitu kan. Ini kesempatan tak tapinya, kata dia juga gitu kan. Terus gue tanya lagi Romo, janganlah nak. Akhirnya nggak tahu gue, ya udahlah kita lihat. Karena kita kalau tidak masuk, kita tidak mencoba, kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan, gitu kan. Mungkin dengan cara ini ortodoks semakin dikenal orang. Niat gue hanya satu, murni. Dan si Metatron pun tahu niat gue waktu itu sama si Paslap juga kan. Niat gue adalah memperkenalkan ortodoks karena ini benar-benar ajaran yang baik gitu loh. Ini kekristenan awal gitu kan. Nah, akhirnya gue memutuskan iya gitu kan. Terus tapi tunggu dulu deh, aku tanya lagi. Aku memang berkali-kali aku memastikan diriku gitu kan. Terus tiba-tiba kan adalah berita, tak, sekarang ini nama lu lagi viral. Gue nggak tahu, ya kan? Nama lu lagi viral. Lu nanti takutnya dikejar ini, ditakut-takutin terus dong, ya kan? Kamu itu dicariin. Gimana di tempat kosan lu yang itu terlalu gampang banget untuk diakses semua RT 6 gitu. Dari situlah terus-terusan ditakut-takutin, ya. Oke lah, sampailah si Pak Herjanto dengan istrinya ini datang menjemput saya dengan Elia dengan mobilnya. Datang membawa saya gitu kan, dirapihin gitu. Karena sudah semengerikan itu, gitulah ceritanya. Oke, ditempatkanlah kami di apartemen pribadinya si bapak itu. Berdua sama si Elia. Terus Romo gue nelpon kan, nah tetap hati-hati ya, apapun pilihan kamu tetap hati-hati dan selalu berjaga-jaga, terutama Elia. Kita tidak tahu dia seperti apa dan juga dengan apa yang dia idap gitu kan, penyakitnya itu, kamu harus tetap berjaga-jaga nak. Tapi Romo saya cari juga, kayaknya itu tidak menular Romo kecuali dengan yang itu kan, secara itu gitu kan, ya. Tapi tetap kamu berjaga-jaga dan berhati-hati. Oke, it's okay. Dan saya tetap melakukan itu, ya. Dan saya selalu ingatkan dia untuk pengobatannya itu rutin, biar dia sembuh. Ya, saya beneran murni untuk dia pengen dia sembuh gitu kan. Nah, dari situ masuklah semua orang untuk, ayo tak, kita gebuk-gebukan sama RT sebelah gitu kan, semakin inilah gitu kan, pede gitu karena udah ada perlindungan ini, ya. Lalu sampai di situ gue dibawa ke siapa namanya, Padilla, Umi Padilla, ketemu dengan si siapa namanya itu ya, Papa Jahat, gue nggak tahu tapi nama asli dia. Ketemu sama Papa Jahat juga, katanya sih dia ngakunya dipersekusi katanya di tempat dia. Nah di situ ketemu, tapi gue bingung dengan rencana mereka.
tiba-tiba mereka bilang kan, lu udah dilaporin ke semua ini gitu kan. Terus tiba-tiba ngebuka-buka ya, si Pak Herjanto itu bilang gini, tak ini gimana tak? Mereka ngancem lu akan ngebongkar identitas lu, apa namanya, ngespil apa diri lo gitu. Ya silakan, nggak apa-apa, aku bilang gitu ya, spill aja. Tanpa gue berpikir panjang, mereka akan melapor gitu loh. Ya karena memang nggak ada masalah untuk itu, gue pede aja gitu, spill aja. Mereka terus mengancam, ya kan? Ya udah kamu diem dulu aja. 1 bulan kan kalian nggak ngeliat aku saat itu kan, bener nggak? Dengan banyaknya pelaporan itu. Iya, iya. Ah, 1 bulan gue disuruh udah lu diem aja, biar turun aja dulu, nanti kita naikkan berita-berita yang lain. Gue di situ bener-bener nggak tahu apapun. Gue kayak buta karena akses gue dibatasin, nggak boleh lihat ini, nggak boleh buka WhatsApp, nggak boleh ini di rumah bapak itu selama 1 bulan. Pemilik apa itu, Pak Herjanto itu. Tapi di dalam puasa dan sembahyang gue cuman meminta kepada Tuhan Yesus ya, kirimkan malaikat untuk aku ya Tuhan, tolong aku. Apakah orang ini sebenarnya benar atau tidak, aku pun tidak tahu. Di situ aku dibatasin, aku nggak bisa ketemu Romo. Romo itu sampai ngubungin aku ke orang ini gitu. Terus akhirnya dikasih tahu lah, biar nggak khawatir. Romo, si Agatha ini ada sama kami dan dia aman dan dia tidak apa-apa gitu kan. Nah, akhirnya dari situ udah selesai 1 bulan itu, baliklah lagi ke apartemen yang gue bareng sama Elia gitu kan. Orang itu nggak ada yang tahu apa-apa. Jadi kalian ini harus dengar gosip-gosip yang beredar itu dibikin-bikin semua sama mereka. Yang tentang saya sama Joseph, saya padahal ketemu sekalipun nggak pernah. Itu kalian juga boleh cari tahu sama Joseph. Gue bahkan nggak tahu muka dia tuh kayak gimana, gue nggak tahu. Cuman hanya di TikTok saja. Karena dia sebelumnya kan nggak on cam. Nah itu kan, gue cuman ketawa-ketawa aja lah dengar gosip entah apa yang dibawa sama si Lina Wijaya ini, gitu kan. Nah setelah itu live lah aku kan. Dia mengizinkan live ya, tapi kamu pakai softland biar nggak kelihatan di apa namanya itu, matriks mata apa segala macam. Oke. Nah itu. Nah setelah itu gue tiba-tiba ya dapat kabar dari Elia. Elia tuh di sebelah gue, kamarnya di sebelah gue, hadap-hadapan di apartemen itu. Terus dia bilang, "Tak, ini ada telepon dari Pak Herjanto, katanya kita harus keluar dari sini." Apa masalahnya? Katanya kan udah ini, pas lagi live loh aku itu. Apa masalahnya, kan katanya sudah selesai gitu kan. Kita tinggal nggak usah senggol-senggol yang sebelah aja gitu kan. Terus gitu, pokoknya tak, kalau udah kita disuruh keluar artinya dia nggak suka sama kita, kita diusir gitu kan. Diusir, tapi dia nggak ngeblokir gua dan dia nggak ada ngomong sama gua bilang gitu kan. Udah ayo kita keluar. Akhirnya gua hubungin dong Romo. Gua nggak ada tempat perlindungan lagi, ya kan. Gua hubungin dong Romo. Romo ini gimana Romo? Kami disuruh keluar, tengah malam itu kami keluar akhirnya kan. Romo lah yang jemput kami dengan supirnya, naik mobilnya, terus dibawalah ke gereja. Nah di gereja itu ya kami takut gitu kan, kenapa-napa. Aku udah memutuskan, ya udah Elia kamu sendiri dan kamu kan nggak dikejar-kejar juga, ya udah kamu, biar pergerakan aku tuh enak gitu saat nggak bareng sama dia gitu. Karena gue mulai curiga di situ kan, ada apa ini, kenapa gue disuruh sana suruh sini katanya mau jemput mau lindungi, tapi tahu-tahu disuruh keluar gitu, padahal gue udah melakukan seperti yang diminta gitu kan. Udah gue di situ udah mulai curiga. Romo juga udah bilang kan, udahlah nak, balik aja ke Romo sini, Romo bisa ngelindungi kamu gitu kan. Nah akhirnya ke sana, tapi Elia juga ngikut gitu kan. Dia tetap, karena gue kasihan, niat gue memang mau mengobati dia gitu kan. Terus gitu Romo bilang gini, tak, jangan deket episkop, karena di episkop takutnya nanti orang-orang malah nyari ke episkop kita jadi kenapa-napa. Oke. Akhirnya gue pindahlah ke paroki lain. Nah di situ sama Romo, disitulah gue sakit ya, karena gue harus tidur di karpet. Gue tuh nggak bisa tidur di situ karena ada sakit tulang belakang gue. Memang gue bilang gue nggak bisa kalau nggak di kasur yang memang nyaman gitu, karena gue juga walaupun ini gue pakai kasur yang ortopedik gitu karena sakit tulang belakang gue.
Dan sekarang tuh udah sampai ke apa nih, apa, lengan gua sebelah kanan gitu kan. Oke, nah dari situ kami diajak ya kan, kami diajak sama Romo ya, gimana nak, selanjutnya kalian ini mau kayak gimana? Cari apartemen lah Romo, aku bilang gitu, atau aku mau kosan tempat lain. Kita bareng aja. Elia tetap mau nempel sama aku. Tapi aku udah menaruh curiga sama dia. Gitu kan. Kita bareng aja lah. Ya udahlah. Tetap pertimbangan aku adalah dalam kemanusiaan. Kita harus menjadi seorang teman bagi orang lain. Sekalipun kamu gak kenal tak. Itulah tetap yang diajarkan Romo kepada saya. Nah udahlah, dicariin lah sama Romo ini. 1 harian kami mencari apartemen. Jadi semua ini Romo itu ikut campur tangan karena Romo yang nyari. Ya, jadi kalau kalian bilang yang seperti yang digosipkan orang sana sini, ya gue mau ketawa dulu sama Romo. Gitu, karena ini, dan selain daripada itu, airport gue selalu 24 jam dengan pacar saya yang ada di Korea. Dia tahu segala hal, apapun yang saya lakukan, karena saya memang minta. Yang aku tuh udah bingung dengan posisi aku sekarang ini. Aku baru bagi aku dikejar-kejar seperti ini gitu. Yang sebenarnya di pikiran gue adalah gue melawan kemungkinan. Karena ini gak pasti semua. Ini permainan gitu loh. Ini hanya kemungkinan. Bayangin lu melawan kemungkinan. Musuh lu itu sesuatu yang belum pasti gitu loh. Hanya kemungkinan. Dan di situ gue agak stres gitu kan. Gimana ini Romo? Dan di saat itu pun gak ada orang yang datang membantu saya. Gitu kan. Mereka tiba-tiba menghilang semuanya. Gue gak tahu skenario apa di balik ini. Ya, masih di situ ya. Overthinking enggak Kak Luisa. Tapi di otak gue, ini masih abu-abu, masih samar semua. Kemungkinan, namanya gue melawan kemungkinan gitu kan. Nah, itulah kan dicariin lah, ketemulah, dapet lah ya. Sama Romo di satu apartemen gitu. Oke, di situ gue masih ngomong nih, masih apa ya, WA-WAan berbagi informasi dari si Metatron sama si Fastlab ya. Tapi gue nggak sebutin dia di mana gitu kan. Lalu udah pindah lah di situ sampai Romo yang nganter kami juga di apartemen ini dengan 2 kamar gitu kan. Gue udah santai-santai lagi situ kan. Terus tiba-tiba dapatlah WA. Ini lagi belum lama, belum ada sebulan saya di apartemen yang baru dapat telepon, ya. Si Metatron, Pak, ternyata si Elia tuh kerja sama Katolik. Ada WA-nya ditunjukin, ya. Mungkin sekarang gue nggak bisa memperlihatkan bukti itu karena HP gue itu udah rusak ya. Nggak perlu. Oke, nah itu kan. Ini ternyata dia ini, dan ini pun sempet kok di live kan sama mereka. Kalau yang ngikutin lama itu pasti tahu. Kalian pasti ngikutin alurnya karena gue selalu update gitu kan. Nah, ini ternyata dia informan dari Katolik. Ternyata yang mau ini lu tuh dari Katolik tak? Nah, gitulah ceritanya gitu kan. Gue langsung menaruh curiga dong sama si Elia ini. Elia ini bener nggak? Nah, kalian boleh konfirmasi lagi sama Elia nih. Ya, Elia ini bener nggak? Lu kayak gini, lu kenapa langsung percaya dengan omongan orang begini begitu? Karena gue juga nggak tahu lu apa rencana lu juga gue nggak tahu, Elia, karena lu suruh ke gue kesana kesini, tapi mereka tuh nothing gitu loh. Katanya mau melindungi, tahu-tahu kita disuruh pergi gitu kan. Gak jelas sama sekali, dan gue juga nggak melihat itu pengusiran itu juga nggak jelas. Itu hanya satu informasi gue dapat dari satu pihak, yaitu Elia, itu aja gitu. Entah itu benar entah apa, gue nggak tahu di balik ini. Tapi udahlah, gue selalu berpositive thinking gitu kan. Terus kan udah dapat informasi itu, nggak lama dapat lagi kabar ya, selang beberapa hari dapat lagi kabar gue lagi live. Enjoy saat itu kan, gue lihat udah reda karena gue udah turun saat itu kan, nggak booming banget. Terus dapatlah ada, tak, lu harus keluar hari ini dari Indonesia. Itu dari si Metatron. Terus si Elia juga sama. Gue dapat berita dari Pak Gilbert, lu mauin dong, katanya lu harus keluar tak, gitu kan, ke Malaysia gitu. Enggak ke Malaysia. Saat itu enggak ke Malaysia. Lu harus keluar dari Indonesia. Kemana? Gua tanya kan. Kemana? Gua harus kemana coy?
Gue bilang gitu kan. Oke, gue ada temen di sana, di Malaysia, ibu ini. Dan malam sebelumnya itu pun ibu itu menawarkan diri. Ya itu yang namanya lady boss. Mungkin kamu di sini kalau mau ngintip ya, bolehlah. Ya, kejujurannya, apalagi udah tua, udah bawa tanah gitu kan. Oke, ya. Terus gitu kan. Nanti ya, dia nawarin loh. Itu di live-nya si WK kok. Kalian dengar sendiri dan kalian tuh kalau mau jujur saat itu kalian dengar, ya. Ya udah nanti tinggal di rumah saya masakin begini-begini. Gue nggak tertarik, gue sebenarnya nggak tertarik, sama sekali nggak tertarik. Terus tiba-tiba lah ya, dia telepon-teleponan sama si Elia. Si ibu ini telepon sama Elia. Tak, ini ada ibu itu yang tadi malam mau nolongin lu. Mau nolongin gimana gitu kan? Orang nggak ada apa-apa kak. Pokoknya lu harus keluar dari Indonesia. Sebenarnya ada apa sih Elia? Gue bilang, udah lu denger aja gitu. Gue kayak orang tolol di saat itu. Disuruh ke sana, disuruh ke sini. Jadi kalian tuh harus tahu. Ya, seperti itu. Elia Miron, jangan ditanya lagi Elia siapa. Ya, Michael Jonggi Sitorus. Nah, itu dia namanya. Oke. Ada kok, KTP-nya juga ada saat itu. Dan nah ini ya logikanya ya sama kalian ya. Ketika kami pesan menyewa apartemen, menurut lu kami nggak menyertakan KTP nggak saat itu? Logikanya, saya mau bantu kalian tuh pakai otak. Ya, tentu kami menyertakan KTP dong. Otomatis, makanya saya bilang di live saya kemarin, yang tahu KTP saya ya Elia, sama ibu itu, karena mereka telepon-teleponan. Mereka lah yang mengatur tiket saya, ya, dan membawa saya ke sana, ke Malaysia itu. Nah, terus kan, mana sih nih transfer uang lo, beli tiket pesawat lo? Gimana sih katanya mau nolongin gitu kan? Jadi gua, udahlah lu tahu diri dong, udah ditolongin ini, kata si Elia. Keluarlah kata-kata kasar menurut saya saat itu. Ya, lu harus tahu diri dong. Itu menurut saya itu kasar. Kamu yang ngajak, tapi kamu menempatkan kata itu kepada saya. Saya ini orang yang selalu menganalisa kata-kata gitu kan. Saya orangnya gampang sakit hati sebenarnya ya. Tapi saya tidak selalu menunjukkan sakit hati saya. Gitu ya. Oke. Kalian saksikan sendiri kan? Ini kesaksian Agatha loh, bukan saya ngomong. Bukan saya ngomong teman-teman. Bagaimana penderitaan demi penderitaan, bagaimana ya hubungan antar polikardus ini. Yang kelihatannya mereka berteman, kelihatannya mereka kompak. Nggak ada. Saling memanfaatkan, bayangkan. Di tengah saudara kita yang kena bencana, malah dimanfaatkan. Agatha dan Elia Miron pernah tinggal bareng. Pernah tinggal satu apartemen. Pernah kumpul kebo kalau saya bilang ya. Karena bukan pasangan suami istri. Apapun cerita, Elia Miron cowok. Michael Jongos. Ya. Jadi ini pasangan kumpul kebo yang pernah tinggal bareng, tapi kok bisa seperti itu hubungannya? Sama-sama menikmati uang donasi yang sangat kencang, karena sama-sama pernah di topnya gitu. Elia Miron, wah undangan banyak gitu kan, persembahan kasihnya gila. Tapi kenapa masih serakah mau menjual temannya? Kalau dipikir-pikir kan begitu. Apa kurang uang yang didapat oleh Elia Miron? Dia juga sangat banyak undangan gitu. Kodon di teman-teman, itu undangan sekarang juga banyak gitu kan. Itu gila teman-teman. Kita bangga gitu kan kalau ada saudara kita yang banyak undangan, banyak rezeki, banyak kerjaan gitu. Tapi mereka tuh enggak. Mereka tuh bisa saling sikut, saling bacok, saling bunuh itu. Itu ajaran yang benar-benar barbar kalau saya bilang. Ya kalau dibilang Indonesia ya, kan dituduh difitnah oleh para polikardus bahwa Jawa Barat dan Sumatera Barat adalah provinsi yang barbar gitu. Yang benar tuh ajaran yang mentumbalkan Tuhannya, mentumbalkan temannya, itu baru barbar. Apa yang dilakukan oleh Edwin Metatron, Elia Miron kepada Agatha itu baru barbar. Dan saya yakin Elia Miron ya, kalau dia dengar ini, dia harusnya sadar. Kalau Agatha dengar ini, Agatha pasti akan mengiyakan betul bahwa teman-temannya itu ya, atau mantan temannya lah, itu adalah orang-orang yang barbar sekali, tega ya. Raja tega. Kalau saya Pudin kan bilangnya gitu, raja tega. Bayangkan, saya ngerti gitu, Agatha itu nggak mungkin dia mikir mau kabur, apalagi ini yang bawa dia nggak kenal ya. Ibu Nayaka yang ada di Malaysia itu linknya kenalannya Elia Miron, bukan kenalannya dia.
tentu saja dia nggak nyaman, apalagi dia pergi sendiri, kecuali ditemani Elia Miron. Yuk, Agatha, sama-sama kita kabur ke Malaysia. Mungkin dia akan lebih tenang. Tapi ini sendirian, nggak pernah keluar negeri, nggak punya pengalaman gitu. Bahkan mungkin baru pertama naik pesawat gitu kan. Ya, baru pertama keluar negeri, lu suruh ke negeri orang. Terus uang pegangan juga ya seadanya gitu kan. Ditampung di tempat yang dia juga nggak tahu, salah-salah ya, untung nggak dijual ya. Sama Agatha ini harus bersyukur juga, dibalik penderitaan yang diberikan oleh Ibu Nayaka ini, yang tidak ngurusin dia seperti janji, dia masih harus bersyukur, untung dia nggak dijual. Untung dia nggak dijadikan ini ya, korban prostitusi gitu kan, dijadikan komoditas, dijual kemana gitu. Ya mungkin pertimbangannya nggak laku juga gitu. Ini kalau dijadikan pesundul nggak laku ini, ya udahlah, dijadikan untuk minta donasi saja. Nah, ini yang menarik. Ini masih panjang teman-teman. Nah, jadi ini Agatha sudah merangkumkan ceritanya dan sudah mulai bercerita kemana-mana, yang akan kita bahas tentunya berjilid-jilid ya. Tapi bukan hanya di channel ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau lihat sambungannya, kalian bisa lihat nanti di channel Himpunan Mualaf Cerdas. Oke, di Himpunan Mualaf Cerdas kita akan ganti-gantian dengan channel berita Apologet ini, supaya dapat rangkuman yang pas, karena ini saking panjangnya teman-teman, dan kita nggak bisa putarkan semua gitu, karena nanti kena konten berulang ya. Kita harus mereaksi dan memberikan sudut pandang kita tentunya, dimana dengan sudut pandang ini saya berharap teman-teman bisa dapat gambaran utuh dan bisa melihat ya, bahwa ini semua ya atas izin Allah terjadi. Betul nggak? Apapun yang terjadi dalam hidup ini pasti atas izin Allah. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena apa yang kamu tabur. Oke, Agatha itu waktu itu lagi menikmati kemewahan yang dia dapatkan di sebuah apartemen ya, di samping sebuah mall di Jakarta. Kita tahu ya, apartemenmu, kita tahu alamatmu sebenarnya. Bahkan waktu kita lapor polisi, kita juga berikan data itu. Tapi kita nggak pernah mau aneh-aneh. Kita biarkan kepolisian yang bekerja. Walaupun sampai detik ini belum ditetapkan status Agatha, bahkan belum diperiksa oleh pihak kepolisian, yang membuat kita umat muslim kecewa ya. Ini laporan sudah banyak, tapi kenapa nggak dipanggil gitu kan. Beda dengan umat muslim. Kalau umat muslim yang dilaporkan, wah cepat sekali polisi panggil teman-teman. Bang Zuma dipanggil, Unirifa dipanggil ya, Nora dipanggil, saya dipanggil berkali-kali lagi. Nggak bisa 1-2 kali keterangan, berkali-kali. Tapi entah kenapa kalau Polikardus yang dilaporkan ada yang melindungi. Dan ternyata kita dengar kabar gitu kan, Pak Gilbert suruh keluar, Romo suruh keluar. Koneksinya keren teman-teman. Kalau Gilbert saya nggak ragukan lah koneksinya, jaringan dia ya, sampai bisa tahu, oh di Bareskrim begini, Bareskrim begini. Karena orang Bareskrim sama Gilbert kan gini teman-teman, dekat pastinya. Apalagi Bareskrim kan pernah nangani kasus Gilbert, itu Gilbert udah kenal semua orang-orang Bareskrim. Jadi informasi itu pasti cepat nyampe. Dan ternyata dia juga ikut mendanai kan gitu. Nah, tapi itu nanti kita akan bahas di kesempatan lain ya, tentang pendeta-pendeta, romo-romo yang ternyata mendanai ya, dan juga membiarkan penghujatan kepada agama Islam. Ini bahaya sekali sama untuk kerukunan umat beragama di Indonesia. Jadi memang ini dirancang teman-teman, diskenariokan agar kita tuh ribut terus ya. Mereka yang di atas sebagai pemuka agama yang enak, wah, diundang untuk jadi pembicara ya, dibuat kesannya kayak dialah juru damainya gitu kan, padahal dia yang membuat keributan ini. Gawat ini teman-teman ya. Terus kita balik ke Agathanya, yang kalian bisa dengar ya, hidupnya menderita, sakit lagi gitu kan. Elia Miron juga sakit, semua dari mereka tuh sakitnya tuh parah teman-teman. Oh kamu sendiri juga sakit loh. Kalau sakit saya masih mending teman-teman. Ini sakit yang normal gitu, sakit yang orang hadapi semua gitu, orang alami semua. Kalau sakit mereka tuh kan sakit aneh-aneh semua. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena hujatan yang mereka buat. Oke? Dan hidup mereka nggak ada damai. Agatha kan bilang dia takut kemana-mana. Terus waktu ke Malaysia juga dia takut-takut. Semua takut. Aduh, ada uang pun kalau hidup takut gitu apa gunanya? Beda dengan kita kan, kapanpun mau keluar ya, ini chatting nih misalnya sama Goldian, yuk ngumpul sore, ngumpul kita dengan gampang ya. Kenapa? Ya karena kita nggak ada aneh-aneh kayak mereka ya. Nggak kayak mereka teman-teman.
Itu yang membedakan kita dengan mereka, walaupun mungkin secara harta ya kita kalah. Tapi damai, sukacita, rahmat dari Allah itu turun. Itu indahnya berapologet di sisi yang benar. Kita membela iman, mereka menghujat. Karena kalau mereka membela imannya pasti kacau balau. Dan terbukti kan, Edi selama ini adalah penghujat Islam. Tiba-tiba mencoba menjadi apologet Kristen. Mencoba. Begitu dia coba jadi apologet Kristen, pernyataan Kristennya blunder semua. Blunder semua dan jadi masalah sampai hari ini. Kristen kebingungan, orang-orang Kristen akhirnya banyak yang mualaf gara-gara pengajaran Edis gitu kan. Dan ini semua terjadi kenapa? Ya karena atas izin Allah. Inilah tahun tuayan kalau kita bilang. Ya, ini tahun tuayan teman-teman. Ya, satu persatu hidup mereka menderita dan ini akan membawa ya, sudut pandang yang berbeda bagi apologet-apologet muda mereka. 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya, mereka memotivasi generasi muda mereka untuk turun di dunia medsos juga untuk menghujat Islam. Itulah setahun 2 tahun terakhir kan banyak sekali wajah-wajah baru gitu kan. Bermunculan orang-orang baru. Kenapa? Karena dikatakan kalau kamu dilaporkan kita akan bawa kamu ke luar negeri, akan ada yang lindungi, ya tenang saja begini gitu kan. Oh, mereka lihat mantap ini gitu, ya. Bisa ke luar negeri, bisa lari, bisa kabur. Wah, artinya bisa udah kita hujat Islam gitu. Tapi ya, jadi gini teman-teman, siklusnya. Dulu bermunculan banyak penghujat baru. Terus KC ditangkap, yang lain ditangkap gitu. Mereka mulai ngerem nih, mulai berpikir, aduh, ini kalau kita hujat Islam masuk penjara nih, bahaya nih ya. Janganlah, agak rem. Terus gak lama kemudian generasi berikutnya pada kabur-kabur ke luar negeri. Paul Jang, Saipudin gitu kan. Pada bisa kabur ke luar negeri. Edwin, mereka pikir, oh aman rupanya nih, gak apa-apa gitu. Kalaupun dilapor kita ke luar negeri aja. Ya, kita kabur aja ke luar negeri. Oke? Nah, mulai setahun 2 tahun terakhir tuh muncul penghujat-penghujat baru. Tapi tahun ini, nah mulai tuh penghujat-penghujat yang lama ngeluh-ngeluh kan, bahwa hidupnya menderita. Ya, Elia Miron menderita, ya. Agatha menderita, semua menderita, Saipudin menderita, semua curhat penderitaannya. Nah, mulai kan generasi baru mereka berpikir, lah secara harta benar, secara hukum oke lah bisa selamat tidak ditangkap, ya tidak ditangkap, tapi kan menderita untuk apa? Udahlah jangan lagi lah, stop lah mereka, tidak lagi mau berapologet. Nah ini polanya teman-teman. Jadi generasi muda mereka sekarang juga berpikir ulang kalau mau menghujat, karena melihat ujungnya nggak bisa nikmati juga uangnya. Ujungnya sakit-sakitan juga. Ujungnya ada masalah. KC uangnya dipakai istri. Saipudin ngaku uangnya dibawa lari istrinya. Kok bisa gini? Kok Yesus tidak bisa mengamankan hidup mereka gitu? Jadi mereka mulai berpikir kan, ya iyalah Yesus yang ngamuk sama kalian. Kalian disuruh berapologet, bela iman Kristen, malah kalian hujat Islam. Apa kalian lakukan ini? Ajaran Kristen tuh nyuruh kalian fokus dengan ajaran kalian sendiri, bukan hujat agama orang. Kasihi sesama manusia, bantu tuh anak yatim, panti asuhan. Masa panti asuhan Kristen yang bantu umat muslim? Ya. Faruk itu kemarin bantuin panti asuhan Kristen, gara-gara panti asuhannya mau naik ke tempat Edis gak dikasih. Edis gak mau donaturnya bantu panti asuhan Kristen. Bejat gak itu orang? Bejat teman-teman. Fokus kembali ke internal kalian ya. Jangan kerjanya hujat-hujat agama orang. Hancur kalian teman-teman, hancur. Nanti kayak Agatha juga kan. Ini Agatha tuh waduh. Bentar lagi mungkin kalau yang botox-botoxnya tuh mulai timbul aneh-aneh, hancur nih orang. Orangnya kadang lihat mukanya tuh udah kayak aneh-aneh gitu. Sekarang udah gak berani open cam dia. Karena mukanya miring teman-teman. Mukanya miring. Oke. Kenapa bisa miring? Ya kalau secara sains kalian akan bilang, oh iyalah tuh salah suntik. Ya, suntiknya nggak benar, dokternya nggak bagus, gagal gitu kan. Tapi secara iman, ya ini tuayan. Tuayan apa yang kamu buat. Oke. Dan saya bersyukur ya, saya jadi orang yang menonton bagaimana
pertolongan Allah nyata dalam hidup saya dan teman-teman saya, dan azab Allah, hukuman dari Allah nyata buat para penghujat agamanya. Saya saksikan sendiri. Dan sebenarnya mereka-mereka ini seharusnya melihat sendiri juga dan tahu gitu. Tapi ya mungkin pintu hidayah masih jauh, harta dunia masih menyilaukan bagi mereka, sehingga mereka masih ya kesana. Tapi sebagai seorang muslim ya kita harus doakan lah orang-orang ini bisa mendapat hidayah, orang-orang ini bisa bertobat gitu. Karena mereka lah yang berinteraksi dan diskusi sama kita, masa mereka yang gak bertobat, kan kacau. Ya, itu aja sih dari saya. Kita akan bahas di konten berikutnya ya, yang lebih seru tentang perjalanan Agatha ini yang harus kabur ke luar negeri padahal dia nggak pingin gitu kan. Ya siapa, perempuan lo, takut juga lah kabur ke luar negeri gitu kan, nggak ada yang temani lagi gitu. Dibilang di sana dijemput. Kalau mungkin Edwin yang temani, Elia Miron temani, ya mungkin dia agak yakin. Ini nggak, dilempar-lempar dia, dilempar-lempar, kasihan. Lagi tenar ya, koneksi lari harus dari orang lain, padahal harusnya dia juga punya kan kenalan-kenalan gitu. Kamu terkenal saat itu, tapi ya mau gimana, di puncak nggak bisa kamu simpan, ya siap-siap. Begitu kamu cuman jadi kroco sekarang, mati kamu Agatha, mati kamu. Oke, sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.